Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proposal kami yang berjudul Analisis Kredit Menganggur terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dan Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia tahun 2021 hingga tahun 2025. Nah, presentasi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah penelitian bisnis yang dibimbing oleh Ibu Ilma Wulansari Hasdiansa SEMM. Nah, melalui video ini kami berharap dapat memberikan pemahaman yang jelas dan menarik tentang topik yang akan kami bahas. Next. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri Marpia sebagai moderator, ada Carla Angelia Limbong Barana, dan Asrianti Wulandari. Next. Nah, masuk ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang. Jadi, latar belakang dari penelitian kami ini berawal dari peran penting perbankan dalam membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, seperti yang kita tahu, UMKM ini adalah salah satu penopang utama perekonomian di Indonesia. Tapi dalam beberapa tahun terakhir muncul masalah yang disebut kredit menganggur. Nah, kredit menganggur ini artinya dana pinjaman dari bank yang sudah disiapkan, tapi belum tersalurkan ke masyarakat atau pelaku usaha. Nah, menurut data Bank Indonesia tahun 2025, jumlahnya sangat besar, mencapai hingga 2.372 triliun. Nah, kondisi ini tentunya berpengaruh negatif pada kinerja keuangan bank, karena dana yang tidak disalurkan berarti bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Nah, selain itu, kredit menganggur juga berdampak pada penyaluran kredit UMKM. Banyak pelaku UMKM yang seharusnya bisa berkembang tetapi sulit mendapat akses modal. Ditambah lagi masih ada kesenjangan distribusi kredit antar wilayah dan sektor UMKM. Ada daerah atau sektor yang mendapat banyak kredit, tapi ada juga yang justru minim. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Asranti Wulandari dengan nomor urut 15 dari kelas manajemen G. Untuk memanfaatkan waktu, saya akan memaparkan terkait rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari 5 pertanyaan utama, yaitu bagaimana tren kredit mengatur selama 2021 sampai 2025. 2. Apakah pengaruh kredit menganggur terhadap kinerja keuangan perbankan? Ketiga, bagaimana dampak kredit menganggur pada penyaluran kredit UMKM? Keempat, apa saja faktor penghambat penyaluran kredit UMKM? Kelima, bagaimana strategi optimal pengelolaan kredit untuk mendukung UMKM? Next. Tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tren kredit menganggur di perbankan, menguji pengaruh kredit menganggur terhadap kinerja keuangan bank, menganalisis pengaruh kredit menganggur pada penyaluran kredit UMKM, menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran kredit UMKM, merumuskan strategi pengelolaan kredit untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Carla Angelia Limbomrana, nomor urut 14 dari kelas manajemen G. Jadi, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur intermediasi dan manajemen risiko kredit dalam perbankan, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan kredit menganggur. Dan yang kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi strategis bagi manajemen bank, regulator, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan langkah operasional yang lebih efektif
untuk mengurangi kredit menganggur sekaligus meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Selanjutnya, kerangka teori. Riset ini bertumpu pada yang pertama, teori intermediasi perbankan yang menjelaskan fungsi bank sebagai perantara dana dari penabung ke peminjam. Yang kedua, teori manajemen kredit memberikan kerangka tentang pengelolaan risiko pembayaran yang dapat menyebabkan kredit menganggur. Sedangkan yang ketiga, teori kinerja keuangan menjabarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur daya hasil operasional bank yang semuanya menjadi dasar analisis. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah studi empiris dan kerangka pikir. Yang pertama itu tema studi terkait kredit menganggur dan UMKM. Yang kedua, kerangka pemikiran hubungan variabel pertama. Nah, berbagai studi sebelumnya itu menunjukkan adanya hubungan negatif antara peningkatan kredit menganggur dengan kinerja bank dan penyaluran kredit pada UMKM. Nah, kerangka pikir penelitian ini itu menggambarkan variabel independen kredit menganggur berimplikasi langsung ke variabel berimplikasi langsung ke variabel dependen kinerja keuangan dan penyaluran kredit UMKM yang dianalisis dengan indikator-indikator kuantitatif lengkap sebagaimana tersaji pada diagram dalam slide tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu ada jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama itu kuantitatif explanatory. Nah, pendekatan kuantitatif explanatory ini dipilih karena tujuan utamanya itu adalah menguji hubungan sebab akibat secara statistik. Kemudian data panel longitudinal itu digunakan untuk melihat variasi dan tren dari waktu ke waktu serta antar bank selama 5 tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Next, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang diteliti adalah seluruh 104 bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sampel sendiri diambil secara purposif sebanyak 40-50 bank berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dan mendapatkan data yang lengkap dan representatif. Next. Selanjutnya, data dan teknik pengumpulan. Data yang digunakan merupakan data sekunder resmi dari lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan laporan keuangan tiap bank. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi terdiri dari identifikasi, pengunduhan, ekstraksi, validasi, dan penyusunan data menjadi panel data. Saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya, definisi dan pengukuran variabel. Kredit menganggur diukur dengan nilai kredit yang belum digunakan oleh debitur. Kinerja keuangan bank diukur melalui indikator ROA, ROE, dan NIM dalam persen sebagai refleksi efisiensi dalam profitabilitas. Kemudian penyaluran kredit UMKM diukur dari nilai volume kredit dan distribusi berdasarkan wilayah dan sektor usaha. Selanjutnya, teknik analisis data. Jadi data pada penelitian ini dianalisis menggunakan regresi data panel dengan melakukan uji Cow, Hausman, dan LM untuk pemilihan model terbaik. Selanjutnya dilakukan pula uji multikolinearitas hingga uji autokorelasi untuk memastikan validitas modal. Dan yang terakhir, analisis data dilakukan menggunakan software EFUSE. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kredit menganggur terhadap kinerja keuangan perbankan dan penyaluran kredit UMKM di Indonesia tahun 2021
hingga tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton hingga akhir. Kami menyadari bahwa presentasi ini tentu masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.